warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari Universitas Teguh Bang Semarang, program studi manajemen. Kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu yang berjudul perdagangan internasional. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Muhammad Irfan Rahman dengan NIM 0034. Selanjutnya ada Diahmad Anggaini dengan NIM 0061. Selanjutnya ada Anif Maharani Ayunidias dengan NIM 0072. Selanjutnya ada Obi Nur Ramadan dengan NIM 0070. Selanjutnya ada Anissa Aulia dengan NIM 0075. Dan yang terakhir ada Ade Rafli Ferdiansyah dengan NIM 0079. Perdagangan internasional diperlukan suatu negara sebagai salah satu cara untuk menambah devisa. Pada saat ini tidak ada satu negara pun yang berada dalam kondisi autarki atau negara yang terisolasi tanpa adanya hubungan ekonomi dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Aktivitas perdagangan nasional juga tidak luput terkena dampak pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar di negara kita maupun kebijakan lockdown di negara lain membuat aktivitas perdagangan nasional menjadi melambat. Hal tersebut juga membuat kinerja ekspor selama tahun 2020 menjadi menurun. Perkembangan ekspor secara bulanan selama tahun 2019 sampai tahun 2020 dapat dilihat bahwa pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja ekspor di Indonesia mulai dirasakan pada April 2020. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diah Marta. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan internasional merupakan salah satu cara yang diperlukan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Perdagangan internasional melibatkan penggunaan berbagai mata uang nasional, sehingga nilai tukar mata uang berkaitan dengan kegiatan perdagangan internasional. Negara yang lebih sering mengekspor akan mendatangkan cadangan devisa untuk negaranya sendiri dan mengapresiasi nilai tukar mata uang negara tersebut. Kegiatan ekspor mampu menciptakan permintaan efektif baru yang membuat barang-barang di pasar dalam negeri mencari inovasi untuk menaikkan produktivitas. Selanjutnya adalah jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu Trans-City International Trade dan Freeway International Trade. Yang pertama, Trans-City International Trade merupakan kerjasama perdagangan untuk menghasilkan barang-barang produktif yang kemudian dijual lagi ke negara lain yang paling dianggap mampu membayar atau membeli. Model ini muncul di Eropa sejak tahun 1955. Yang kedua, Freeway International Trade atau bebas melakukan perdagangan. Jika perdagangan tersebut mampu menghadirkan kemajuan-kemajuan bagi negara yang terlibat secara aktif, ini yang mengilhami lahirnya ASEAN, OPEC, MEE, dan gerakan non-blok. Dengan istilah lain, menciptakan area pasar bersama dalam lingkup sempit. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Yang pertama, menurut Amir MS, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan. Ada beberapa model perdagangan internasional antara lain yang pertama yaitu model Ricardian, memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Yang kedua, model Hecker-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Yang kedua, menurut Wella Adolf, ia mengungkapkan bahwa perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang berdasarkan atas kehendak dari masing-masing negara secara sukarela. Tujuan dari perdagangan tersebut ialah untuk memperoleh manfaat perdagangan, yaitu menambah pendapatan negara,
perdagangan internasional meliputi transaksi jual beli dengan negara lain. Yang ketiga, menurut Basri dan Munandar, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena negara memiliki sumber daya yang berbeda. Perdagangan internasional terjadi karena adanya aktivitas produk barang dalam jumlah besar. Yang keempat, Menkyu pada tahun 2008 menyatakan bahwa perdagangan antara negara di dunia berdasarkan keunggulan komparatif, yang artinya perdagangan tersebut menguntungkan karena membuat setiap negara melakukan spekulasi. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Berikut data perdagangan ekspor Indonesia periode 2015 sampai 2020. Terdapat komponen ekspor, yaitu migas pada tahun 2015 mencapai nilai 18.574,4 dan non-migas 131.791,9 dengan jumlah 150.366,3. Pada tahun 2016, pada migas mencapai nilai 13.105,5 dan non-migas 132.028,5 dengan jumlah 145.134. Kemudian pada 2017, pada migas mencapai nilai 15.744,4 dan non-migas 153.083,8 dengan jumlah 168.828,2. Pada 2018, migas mencapai nilai 17.171,7 dan non-migas 162.841 dengan jumlah 180.012,7. Kemudian 2019, pada migas yaitu mencapai nilai 11.789,3 dan non-migas 155.893,7 dengan jumlah 167.683. Pada tahun 2020, pada migas mencapai nilai 8.251,1 dan non-migas mencapai nilai 154.940,7 dengan jumlah 163.191,8. Pada April 2020, menurut sumber dokumen PEB dan non-PEB, ekspor Indonesia menurun 13,34% dibandingkan Maret 2020. Tren penurunan juga terjadi pada Mei 2020. Ekspor Indonesia menurun 14,4% dibanding April 2020. Selama tahun 2020, ekspor Mei merupakan ekspor yang nilainya paling rendah, yaitu hanya mencapai 10,45 miliar dolar. Manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki manfaat bagi negara yang mengikutinya. Terdapat beragam manfaat yang dapat diterima oleh negara-negara pelaku perdagangan luar negeri, baik itu berkaitan dengan aspek ekonomi hingga politik dan sosial. Salah satu manfaat yang didapat dari perdagangan antar negara adalah berikut ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 1. Memperoleh keuntungan finansial. Apabila suatu negara menjual produknya ke luar negeri, dengan demikian mereka akan mendapatkan keuntungan material. Pasar internasional dengan jangkauan sangat luas memungkinkan produsen memperoleh banyak pelanggan dalam skala global.
2. Memperoleh produk yang tidak tersedia. Setiap negara memiliki beragam kebutuhan baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakatnya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti kondisi alam dan geografis yang berbeda, ketersediaan sumber daya alam maupun manusia, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. 3. Terciptanya hubungan bilateral dan multilateral. Dengan adanya hubungan antara dalam dunia internasional, hubungan tersebut dikenal dengan istilah bilateral dan multilateral. Bilateral adalah hubungan kerjasama internasional antara dua negara, sedangkan multilateral adalah hubungan kerjasama internasional yang melibatkan 3 negara atau lebih. 4. Memperluas pasar. Ketersediaan barang yang melimpah namun tidak ada permintaan tentu saja beresiko jatuhnya harga. Namun dengan adanya pasar global, produsen dapat menjangkau pasar lebih luas untuk memasarkan produk mereka. Dengan demikian menjaga stabilitas harga produk. 5. Meningkatkan devisa negara. Hubungan niaga dengan luar negeri salah satunya diwujudkan melalui kegiatan ekspor atau menjual produk ke luar negeri. Kegiatan ekspor tersebut tentunya menyumbangkan devisa negara. Semakin tinggi volume ekspor, semakin besar juga penerimaan devisa. 6. Meningkatkan kesempatan kerja. Pasar global memungkinkan siapa saja menjual produk kemana saja tanpa batasan wilayah. Hal ini menyebabkan peningkatan produksi. Sejalan dengan peningkatan kegiatan produksi, perusahaan memerlukan lebih banyak pekerja, sehingga terciptalah lapangan kerja lebih luas. Permasalahan dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional tak selalu berjalan mulus. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan perdagangan internasional antara lain. Yang pertama, kebijakan ekonomi dan politik internasional. Secara umum, setiap negara pasti melindungi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk luar atau negara lain. Tidak jarang negara memberlakukan kebijakan pembatasan impor atau memberlakukan tarif impor. Yang kedua, perbedaan nilai mata uang. Setiap negara memiliki mata uang berbeda dengan nilai yang berbeda pula. Umumnya, kedua negara menggunakan mata uang asing lain yang bisa digunakan sebagai pembayaran internasional seperti dolar atau euro. Yang ketiga, ada konflik besar di suatu negara. Konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri seperti kerusuhan etnis, peperangan, kudeta, dan sebagainya. Risiko keamanan yang tidak terjamin berpengaruh terhadap proses transaksi jual beli. Yang keempat, rendahnya kualitas SDM. Jika suatu negara kaya akan hasil alam namun tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengolahnya, maka produk dihasilkan juga akan bernilai rendah. Yang kelima, organisasi ekonomi pada regional tertentu. Negara luar yang memiliki kualitas produk bagus tidak bisa menjual produknya ke negara tersebut, begitu pula sebaliknya. Kesimpulan, perdagangan internasional salah satu cara yang diperlukan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Selain itu, perdagangan internasional dapat menambah pemasukan devisa suatu negara, sehingga tercipta kerjasama antar suatu negara dengan negara lain. Berdasarkan dari analisis data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan internasional, tepatnya di pengembangan nilai bersih ekspor dan FOB di Indonesia masih belum stabil, mengalami kenaikan dan penurunan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan membuka pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan.